Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, Zat yang masih berkenan untuk menghidupkan kita, masih berkenan Allah menyehatkan kita, dan masih berkenan Allah kokohkan iman dan istiqamah yang ada di dalam dada. Sehingga dengan iman dan istiqamah yang ada di dalam dada, masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, masih bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Merenung kita sejenak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita tanya diri kita tengok yang terjadi di sekeliling kita. Apalah agaknya yang akan terjadi kalau sekiranya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah kita ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Ketika iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Takkan bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam dia menjadi bangkai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak mampu dia untuk menunaikan qiyamul lail, solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi di waktu subuh dia tidak sanggup untuk solat berjamaah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita pun bermohon kepada Allah, semoga nikmat sehat, iman dan keistiqomahan senantiasa Allah kekalkan ada pada diri kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan, semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita, baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat untuk kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita kerjakan segala apa yang diperintahkan, dan mari kita tinggalkan segala apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang bisa kita bawa pulang, tetap bisikkan di telinga istri kita, tetap bisikkan di telinga anak gadis kita, agar mereka juga menjaga takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tak diwajibkan untuk ikut dalam pelaksanaan Jumat sebagaimana kita laki-laki diwajibkan akan hal itu. Oleh karenanya makruh hukumnya bagi kita sebagai makmum tidur di saat khatib menyampaikan khutbahnya. Mohon maaf, sekali lagi makruh hukumnya bagi kita yang makmum tidur di saat khatib menyampaikan khutbahnya. Apa sebab? Kita ada tanggung jawab untuk menyampaikan isi khutbah yang sudah dipesankan oleh khatib di atas mimbarnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Yasin
ayat 77 sampai ayat 79 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya kami telah menciptakannya dari air mani yang sangat hina? Lalu kemudian kenapa manusia menjadi musuh yang nyata di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kemudian dia menciptakan perumpamaan dan ia pun kemudian melupakan asal kejadiannya. Lalu dia pun berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Qul, katakanlah Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui akan sekalian makhluknya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini kemudian dijelaskan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang kita kenal dengan tafsir Al-Quranul Azim. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asi bin Wa'il. Dia kemudian menghadap Rasulullah dengan membawa sepotong tulang. Lalu kemudian tulang belulang itu dihancurkannya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang ini?" Maka kemudian pertanyaan Asi bin Wa'il ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Yumitukallah, thumma yab'atsuka, thumma yahsyuruka ilan nas." Dialah Allah yang mematikan engkau, dialah Allah yang kemudian menghidupkan engkau kembali, dan dialah Allah yang akan menyampakkan engkau ke dalam neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan seorang hamba yang bernama Asi bin Wa'il tak percaya dengan adanya hari kebangkitan, tak percaya akan adanya kehidupan kedua kalinya di yaumil mahsyar kelak. Maka turunlah ayat ini, Allah akan menghidupkan kita semuanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita dahulunya tidak ada, lalu kemudian Allah adakan kita. Kita telah mati, kemudian Allah menghidupkan kita. Apa bukti kita sudah mati kemudian kita hidup lagi? Di waktu bangun tidur tadi pagi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah, zat yang telah mematikan kami ya Allah, kemudian sekarang Engkau menghidupkan kami kembali. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menghambakan dirinya kepadaku, kata Allah. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Dijelaskan di dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang digenggamannya segala kerajaan, dan dia adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian.
wal hayata, dan dia juga yang menciptakan kehidupan. Kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai detik ini? Kenapa Allah masih titipkan ruh di dalam jasad kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji, karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang masih istiqamah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Siapa di antara kita yang masih mau mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah ciptakan kita tak lain dan tak bukan, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya hanya satu, agar kita istiqamah di jalan ketaatan. Tujuannya hanya satu, agar kita berusaha menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Apabila perintah kita kerjakan, pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah akan cinta, Allah akan redha kepada kita. Jagalah solat kita, jagalah perbanyaklah sedekah kita. Sampaikan kepada anak istri kita agar menutup auratnya. Jaga solat kita. Apa sebab? As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jaga solat. Apa sebab? Dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah sepayah-payahnya, nasihat yang tetap diusahakan oleh Rasulullah untuk dikeluarkan dari lisannya yang mulia, beliau mengatakan, alaikum bisalah, jaga solat, kata Rasulullah. Saking pentingnya solat, Rasulullah ingatkan, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu solat ketika sudah berusia 7 tahun. Usia 10 tahun tak juga solat. Wadribuhum, pukul, kata Nabi. Ayo kita perbanyak bersedekah. Sekarang kondisi dalam keadaan susah, banyak orang yang tak makan. Bantu saudara-saudara kita. Besar pahala bersedekah, saking besarnya. Tentu kita semua masih ingat, dulu pernah seorang wanita pezina di tengah gurun padang pasir, di tengah jalan dia kehausan. Lalu ia cari sumber mata air, berjumpa dengan sumur, ketemu dengan telaga, masuk dia ke dalamnya. Kemudian ia pun minum, hilang dahaganya, lepas hausnya. Lalu ia pun kemudian keluar. Di atas sana lalu berjumpa dengan seekor anjing yang juga kehausan. Masuk lagi dia ke dalam sumur, ia ambil air yang ditujukan untuk seekor anjing. Maka itu cukup bagi Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong sesamanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah ciptakan kita untuk istiqamah di jalan ketaatan. Allah tidak menciptakan kita untuk berbuat kezaliman. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jauhi kemaksiatan, jauhi kezaliman. Setiap kezaliman yang kita lakukan di bumi Allah nan mulia ini, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan walau hanya sebesar biji zarah, kelak di yaumil kiamah dia akan melihat dan merasakan akibat dari kebaikan yang pernah ia lakukan. Siapa yang melakukan keburukan, kemaksiatan, kezaliman, nanti di yaumil kiamah dia juga akan merasakan akibat dari kezaliman yang pernah ia lakukan. Mata yang pernah melihat yang haram, mulut yang pernah berkata-kata kasar, mulut yang pernah sumpah serapah, mulut yang pernah mencaci, mulut yang pernah memaki, mulut yang pernah berdusta, hati yang pernah iri, hati yang sering dengki, tangan yang pernah mengambil yang bukan menjadi hak miliknya, tangan yang pernah menyentuh yang bukan mahramnya, kemaluan yang pernah berzina, kaki yang pernah menginjak tempat yang haram, itu semua tak akan luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Setetes darah yang tertumpah hari ini, setiap kezaliman yang kita lakukan hari ini, kelak akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, jangan berbuat zalim di muka buminya Allah Azza wa Jalla.
Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan kezaliman di muka bumi Allah, kelak di yaumil kiamah ia pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini engkau mendapatkan amanah, yang hari ini engkau mendapatkan pangkat dan jabatan, ketika engkau tak amanah, berarti sesungguhnya engkau sudah berkhianat. Pengkhianatan merupakan suatu kezaliman. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba yang berbuat zalim di yaumil kiamah kelak. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yula minha dimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah kelak, ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Hari ini silahkan engkau tertawa, hari ini engkau silahkan berbuat semaunya. Ingat, ingat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalaulah engkau melihat betapa para pendosa, orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia, kelak ketika sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah perlihatkan neraka kepadanya terlebih dahulu. Ketika mereka melihat neraka, mereka pun mengadu kepada Allah. Rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami sudah melihat ya Allah. Wa sami'na, hari ini kami sudah mendengar ya Allah. Farji'na, mohon kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami takkan lagi berbuat zalim, kami takkan lagi berbuat maksiat, hanya kami akan senantiasa beramal soleh ya Allah. Inna muqinun, karena hari ini kami sudah yakin, sebenar-benar yakin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu baru melihat, itu baru mendengar, belum lagi sampai pada titik merasakan. Melihat saja tidak sanggup, mendengar saja tidak mampu, apalagi ketika merasakan pedihnya siksa Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita kembali pahami asal dari kejadian kita. Mari kembali kita pahami untuk apa Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita tak lain dan tak bukan untuk istiqomah di jalan ketaatan dan untuk senantiasa berusaha menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Pada akhirnya kita pun bermohon kepada Allah, semoga Allah kokohkan kita, semoga Allah kuatkan kita di jalan iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa menjadi bekal kebahagiaan kita di dunia sampai nanti di yaumil kiamah kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Sin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin semuanya ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Rabbana, hari ini negeri kami berduka ya Allah, hari ini negeri kami sedang ditimpa musibah ya Allah. Ya Rabbana, mohon angkat malapetaka, bencana serta musibah yang sedang melanda ya Allah. Ya Rabbana, mohon jaga aparat kami ya Allah, mohon tolong mahasiswa-mahasiswa kami ya Allah, saudara-saudara kami yang hari ini turun ke jalan ya Allah, mohon jaga mereka ya Allah, mohon lindungi mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.